Shalom. Shalom. Ada sukacita pada sore hari ini. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau beribadah. Kita mau bersekutu dengan Tuhan pada ibadah sore hari ini untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami datang ke hadapan-Mu Bapa. Bapa yang kami sembah, kami puji, kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapan dari tempat yang maha tinggi Kau curahkan untuk setiap kami Tuhan. Sehingga pada ibadah memenuhi hadirat-Mu Tuhan Yesus, lawatan-Mu terjadi di tempat ini. Engkau menjamah setiap kami, Engkau melawat setiap kami, Engkau mengurapi setiap kami, sehingga pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Engkau juga memberkati sidang jemaat-Mu yang sudah hadir. Bahkan Engkau memberkati sidang jemaat-Mu yang masih di rumah, yang dalam perjalanan. Engkau memberkati, tibakan dengan selamat di sini tanpa kurang suatu apapun. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Mari Allah Roh Kudus sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Lambaikan tangan kita mau mengucap syukur pada sore hari ini. Kita mau beribadah, kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu kekudusan. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Yesus Tuhan. Dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk
katakan masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku Yesus, ku sembah Kau. Dengan kasih Kristus kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku sembah Kau. Yes Lord, kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Yesus
percaya saat ini lawatan-Mu terjadi di tempat ini. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau ada di hati kami. Kami perlu lawatan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Haleluya Yesus. Yes, kami perlu Engkau Tuhan di dalam hidup kami, di dalam pikiran kami, bahwa kami semakin mendekat kepadamu Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Ku
kami Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan dalam hidup kami. Engkau kekuatan kami Tuhan. Kami butuh Engkau dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kami butuh Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Tuhan menjamah hatiku. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi masa-masa yang akan datang. Kami butuh jamahan-Mu Tuhan. Kami butuh lawatan-Mu Tuhan. Hidupku hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau yang mengerti hati setiap kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau yang kami perlu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Sungguh hanya Engkau yang kami perlukan saat ini Tuhan. Kami butuh lawatan-Mu, kami butuh jamahan-Mu Tuhan. Karena tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita akan memberikan persembahan. Haleluya Yesus. Nanti dengan kasih Kristus Ida membawa kita di dalam doa untuk persembahan. Haleluya, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini untuk kami boleh kembali datang kepadamu, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan kalau sebentar kami akan mempersembahkan apa yang ada pada kami Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami, menjadikan alat bagi kelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Tuhan juga memberkati imamat-Mu yang akan mengerjakannya. Tuhan memberkati keluarganya, memberkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan, hamba mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita mau memuji Tuhan, Kau sungguh besar. Sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib.
kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita terus mau terhubung dengan Tuhan. Kita mau melekat kepada Tuhan untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan. Kami undang Bapak Ibu berdiri. Kita mau sama-sama memuji, terhubung dengan Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, Yesus. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, kami mau terus terhubung denganmu, Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Benar Tuhan, seperti perkataan pujian yang boleh kami naikkan. Firman-Mu adalah dasar dalam setiap kehidupan kami. Sehingga ketika kami memegang kuat setiap perkataan firman-Mu, kami boleh terus Tuhan menemukan Engkau ya Bapa. Kami boleh semakin mengenal-Mu ya Tuhan. Kami boleh semakin dekat dengan Engkau ya Bapa. Bahkan kami boleh semakin terhubung bersama Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh kami persembahkan
dan menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami hamba-hambamu, anak-anakmu akan bersama-sama hendak duduk diam. Kami mau membuka hati kami, kamu membuka telinga kami, untuk kami boleh bersama-sama menerima setiap perkataan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu itu terus dimeteraikan dalam setiap kehidupan kami, dan kami semakin kuat di dalam kami boleh mengiring Engkau ya Bapa. Mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami yang boleh ada di tempat ini saat sore malam hari ini Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama merasakan hadirat Tuhan itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Tidak terasa kita saat ini sudah di hari yang ke-7, di tanggal 7, di awal tahun, masih suasana awal tahun. Dan saya yakin kita semua pasti punya kerinduan-kerinduan, pasti punya target-target, pasti punya cita-cita di tahun 2026 ini. Dan saya yakin juga pasti kita akan terus berusaha untuk mencapai sebuah tujuan. Amin. Mari kita mau bersama-sama tetap yakin bahwa ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, apapun yang menjadi tujuan kita, apapun yang menjadi target kita di tahun 2026 ini, kita akan mencapai semuanya. Kita akan memperoleh semuanya. Nah, setiap orang yang percaya pada Tuhan ataupun orang-orang yang di luar Tuhan pasti punya tujuan masing-masing. Siapa yang di sini tidak punya tujuan dalam hidup kita? Pastinya enggak ada kan? Pasti semua punya tujuan. Nah, saya nanti tidak akan berlama-lama, kita akan bersama-sama sharing kembali. Kita akan malam hari ini kita akan berbicara tentang tujuan. Tentang tujuan yang harus kita capai. Tentang target yang harus kita capai. Berbicara tentang sebuah tujuan, ini tidak lain beda seperti halnya ketika kita berpergian, ketika kita mau kemana, pasti kita punya tujuan. Betul? Kalau kita tidak punya tujuan, kita pasti akan kemana-mana, bingung dengan sendirinya. Bahkan dalam perjalanan hidup kita, kita harus punya target, harus punya tujuan yang harus kita capai. Mungkin apa? Mungkin bisa saja kita rindu seluruh keluarga kita berbondong-bondong datang ke gereja. Ataupun mereka yang belum mengenal Tuhan menerima keselamatan. Jangan pernah berlelah-lelah. Jangan pernah kita berputus asa untuk mencapai tujuan itu. Dan kita tentunya tahu seorang Paulus. Dulu dia dinamakan Saulus. Seorang yang sangat kejam, menganiaya orang-orang Kristen, menganiaya orang-orang yang percaya pada Tuhan. Tapi pada akhirnya Tuhan punya tujuan atas Saulus ini, sehingga Saulus itu berjumpa dengan Tuhan. Dan apa? Pada akhirnya Saulus yang diubah menjadi seorang Paulus itu menjadi alatnya Tuhan yang luar biasa. Apalagi kalau kita sering mendengar, kita sering melihat, kalau kita baca di surat-surat yang ditulis oleh Paulus. Ketika Paulus di sini melayani kemana-mana, Paulus kesana kemari memberitakan firman Tuhan, dia mengalami banyak sekali tantangan. Dia mengalami banyak sekali cobaan. Dia banyak sekali mengalami yang namanya penderitaan. Tapi apa?
Tapi Paulus tidak pernah menyerah. Dia tetap mau memberitakan firman Tuhan. Karena apa? Karena tentunya Paulus punya satu tujuan. Tujuan Paulus apa? Yang sering kita dengar adalah Paulus ingin seluruh umat manusia itu memperoleh yang namanya keselamatan. Walaupun dirinya harus menderita, tapi dalam penderitaannya juga ada sukacita yang besar yang dirasakan Paulus. Kita pun harus demikian. Setiap kita harus punya tujuan dalam hidup kita. Jangan terus dalam perjalanan hidup kita tidak punya tujuan, ya sudah mengalir saja. Kita harus punya target. Bukan hanya kita, tapi gereja Tuhan pun harus punya tujuan. Kedepannya mau seperti apa. Nah, gereja Tuhan itu bisa mencapai sebuah tujuan ketika kita mau bergandeng tangan. Ketika kita mau merendahkan diri, mau memiliki hati untuk ambil bagian dalam setiap cita-cita yang ada di gereja ini. Dan mari di tahun 2026 ini kita akan terus bersama-sama lebih dekat dengan Tuhan. Meskipun seringkali kita banyak masalah, kita banyak persoalan, tapi yakin bahwa Tuhan selalu beserta kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Untuk mencapai tujuan pun jangan kita terus cari-cari masalah. Karena apa? Ketika kita mulai mencari-cari masalah, ataupun saya yakin dan percaya setiap kita pasti punya masa lalu yang buruk. Tapi untuk mencapai sebuah tujuan, kita harus meninggalkan masa lalu kita. Dan arah pandangan kita hanya ke depan. Arah pandangan kita tertuju pada Tuhan. Untuk kita bisa mencapai yang namanya tujuan itu. Nah, kita akan baca bersama-sama di dalam Filipi 3 ayat yang ke-13 sampai 14. Dalam hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Di situ saya tuliskan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini merupakan tulisan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus mengajarkan pada setiap kita, untuk kita bisa mencapai tujuan, kita harus bisa melupakan apa yang telah berlalu. Apa yang ada di belakang kita. Dan kita mengarahkan mata hati kita kepada tujuan bersama Tuhan. Hidup kita bisa diibaratkan sebuah pertandingan lomba lari. Dalam lomba lari ini kita harus bisa berusaha untuk mencapai garis finish. Jangan terus kita menyerah. Jangan terus kita berputus asa. Kalau kita mau mencapai tujuan. Mau mencapai tujuan? Karena ketika kita mendapatkan apa yang kita tujukan, kita memperoleh target yang kita dambakan, saya yakin bahwa kita akan menerima yang namanya sukacita yang besar. Kita akan memperoleh yang namanya damai sejahtera yang luar biasa. Karena apa? Pencapaian kita atas tujuan yang selama ini kita pergumulkan. Contoh lainnya, ketika kita datang ke gereja, ini hal simpel.
berbicara tentang tujuan. Apa yang menjadi tujuan kita ketika kita datang ke gereja? Seringkali kita lupa dengan apa tujuan kita datang ke gereja. Seringkali kita merasa, wah, aku mau ke gereja, aku pengen ketemu itu, ketemu ini. Padahal ketika kita datang ke gereja, kita beribadah pada Tuhan. Tujuan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Kita harus bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita harus bisa membuat hati Tuhan itu bahagia. Kita harus bisa memberikan persembahan yang terbaik, mungkin lewat pujian kita, mungkin lewat penyembahan kita. Jangan justru ketika kita datang ke gereja, worship leader mengajak kita menyembah, kita malah diam. Justru ketika kita puji-pujian, kita menaikkan penyembahan, itu sebenarnya kita sedang berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena ketika Tuhan itu disenangkan, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi cita-cita kita, apapun yang menjadi keinginan kita, tanpa kita minta, Tuhan pasti kasih. Tuhan pasti kasih. Karena apa? Seperti layaknya seorang bapak atau ibu, ketika anak yang dipunyainya membuat senang hati orang tuanya, membahagiakan hati orang tuanya, pasti saya yakin tanpa seorang anak ini meminta sesuatu, orang tuanya pasti akan memberikan hadiah yang luar biasa. Karena apa? Sudah membahagiakan, sudah membuat senang hati orang tuanya. Nah, sebelum kita bersama-sama belajar lebih lagi tentang bagaimana kita bisa mencapai yang namanya tujuan hidup kita, kita nanti akan melihat di dalam Filipi pasal yang ketiga. Ini dituliskan oleh Rasul Paulus. Dan pada saat itu Paulus sendiri sedang ada di dalam penjara. Nanti kalau Bapak Ibu baca di rumah, di sini dituliskan sangat luar biasa. Walaupun Paulus ada di dalam penjara, tetapi dia tetap punya sukacita. Menuliskan tulisan-tulisannya, menuliskan surat ini. Bahkan penerima pada saat itu adalah jemaat di Filipi. Kenapa kok jemaat pada saat itu mendapatkan surat dari Paulus? Karena yang pertama, Paulus ini ternyata memiliki hubungan tentang kasih, memiliki hubungan persahabatan yang sangat mendalam dengan jemaat Filipi pada saat itu. Apalagi jemaat Filipi yang Paulus saat itu layani, mereka itu merasa diberkati oleh pelayanan Paulus. Bahkan pelayanan Paulus dimanapun, secara finansial itu mereka dukung. Jadi ada hubungan yang erat. Tapi kalau kita melihat di sini, ternyata jemaat di Filipi pada saat itu, ketika mereka dekat dengan Tuhan, ketika mereka mau datang pada Tuhan, di situ juga muncul guru-guru palsu. Muncul yang namanya pengajaran-pengajaran yang palsu. Muncul yang namanya doktrin-doktrin yang menyesatkan. Dan kita pun juga harus hati-hati. Bukan berarti zaman Paulus pada saat itu tidak terjadi di zaman ini. Zaman ini pun terjadi. Seringkali kita dengar, wah, ibadah di sana luar biasa, gini meriah, gemerlapnya lampu. Sekarang kalau kita tanya, ketika datang ke tempat itu, beribadah di situ, apa yang dicari? Apakah gemerlapannya lampu?
kita pun harus hati-hati. Seringkali hal yang menyenangkan diri kita, yang menyenangkan hati kita, belum tentu itu berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali apa yang dunia tawarkan, itu belum tentu menyukakan hati Tuhan. Kalau kita amat-amati, kalau kita mulai sebenarnya kita itu sebagai pengikut Kristus ada di dalam dunia yang bukan semakin hari semakin baik, tapi justru dunia saat ini semakin jahat. Ketika Tuhan bekerja, iblis pun juga bekerja. Ketika kita punya tujuan bersama Tuhan, di situ iblis pun juga akan berusaha untuk menghancurkan tujuan itu. Jadi hati-hati. Kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Makanya di gereja ini kita sering diajarkan 3 pilar. Doa dan ibadah. Ini harus kita pegang. Karena kalau kita tidak pegang, kita akan mudah jatuh. Kita akan mudah terombang-ambing. Kita akan mudah yang namanya sakit hati. Karena apa? Doa kuat. Firman kita tidak kuat. Ibadah kita asal-asalan. Gimana kita bisa kuat kalau kita tanpa Tuhan? Ini yang paling penting. Dan secara garis besar, di dalam Filipi 3 ini, Paulus ingin pada saat itu jemaat di Filipi jangan sampai mereka itu jatuh karena ajaran palsu. Justru Paulus ingin di tengah penderitaan yang mereka alami, jemaat Tuhan di Filipi itu menjadikan Kristus itu adalah satu-satunya jalan kebenaran. Demikian kita juga. Paulus pun juga mau di zaman ini kita itu tetap memegang kuat, menjadikan Kristus adalah satu-satunya jalan kebenaran. Supaya apa? Kita bisa memperoleh yang namanya surga suatu saat nanti. Karena apa? Pada dasarnya kita adalah kewarganegaraan kerajaan surga. Kita anak-anak Tuhan. Walaupun dalam penderitaan, tapi kita jangan menyerah. Katakan samping kanan kiri, jangan menyerah. Kita tidak boleh menyerah. Jangan putus asa. Tantangan pasti ada. Masalah pasti ada. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup memberikan kita jalan keluar. Nah, pada malam hari ini saya memberikan tujuan supaya kita itu mencapai tujuan hidup di dalam Tuhan. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen, kita sebagai pengikut Kristus, kita justru malah terombang-ambingkan. Dengan apa? Dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, seakan-akan enak didengar, seolah-olah nyaman di hati kita. Tapi hati-hati. Jangan sampai kita itu lari dari Tuhan. Karena apa? Kita nanti akan belajar bahwa ternyata di dalam Tuhan itu walaupun kita harus menderita, walaupun kita harus banyak mengalami tantangan, tapi justru di dalam penderitaan yang sedang kita alami, kuasa Tuhan itu sudah sempurna dalam hidup kita. Dan semakin nyata dalam hidup kita. Sekarang bagaimana kita itu bisa
mencapai yang namanya tujuan hidup bersama Tuhan. Atau mencapai tujuan hidup yang di dalam Tuhan. Yang pertama, dalam segala keadaan bersukacitalah. Kita akan baca di dalam Filipi 3 ayat yang pertama bagian yang A. Dengan suara keras 1, 2, 3. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Ini yang dituliskan oleh Rasul Paulus pada saat itu. Rasul Paulus berpesan kepada setiap kita, berpesan kepada jemaat di Filipi pada saat itu. Bersukacitalah dalam Tuhan. Mengapa kita harus bersukacita dalam Tuhan? Karena ini merupakan perintah. Kalau bukan perintah, buat apa dituliskan di dalam Alkitab? Dan kita percaya ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, meskipun berat, meskipun penderitaan ataupun permasalahan itu berat dalam hidup kita, tapi ketika kita mau memilih untuk tetap bersukacita, di situ kekuatan Tuhan itu nyata. Mungkin tidak gampang ya, kok ono masalah kudu bersukacita. Kita melihat, tadi sudah saya katakan bahwa Paulus menulis suratnya ini ketika dia ada di penjara, ketika dia ditahan, ketika dia mengalami penderitaan. Tapi Paulus menuliskan, bersukacitalah dalam Tuhan. Mau bersukacita dalam Tuhan? Apapun yang kita hadapi mau? Berbicara tentang bersukacitalah di dalam Tuhan. Dulu saya merasanya ini tidak gampang. Apalagi Bapak Ibu semuanya tahu bagaimana keadaan orang tua saya pada saat itu sampai akhirnya dipanggil Tuhan. Tidak gampang menghadapi kedua orang tua yang diizinkan mengalami sakit, keuangan ludes, harus ke sana kemari masuk rumah sakit. Kadang ketika harus melayani, harus ada pelayanan, saya sendiri merasa, aduh, piye ya, carane piye ya. Apakah harus meninggalkan pelayanan atau sementara kedua orang tua yang sedang sakit ditinggal sebentar? Padahal pada saat itu, saudara-saudara saya pun tidak memperhatikan. Ketika saya mengalami hal ini, rasanya sukacita itu tidak ada dalam hati saya. Rasanya penderitaan itu kok berat banget. Tapi ayat ini memberkati. Dan saya menemukan ayat ini baru tadi sore. Kok di sini dituliskan bersukacitalah dalam Tuhan. Sehingga di poin yang pertama saya tuliskan dalam segala keadaan. Bukan justru ketika kita senang kita bersukacita. Ketika kita bahagia kita bersukacita. No. Teladan Paulus, dia menderita tapi dia tetap bersukacita. Sehingga apa? Ketika dia bersukacita di dalam Tuhan, tujuan-tujuan yang didambakan Paulus, target-target yang didambakan Paulus itu tercapai. Bagaimana kalau kita punya tujuan, punya target, tapi hati kita terus murung, hati kita terus bersedih,
Bahkan ketika kita ada persoalan, kita justru undur dari Tuhan. Kita tentunya melihat saat-saat ini, semakin hari, semakin waktu itu ke depan, banyak gereja-gereja Tuhan itu semakin sepi. Padahal Tuhan mau di akhir zaman, di penghujung zaman, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Jangan terus kita jauh dari Tuhan. Jangan terus kita mempersoalkan apa yang sedang terjadi. Kalau kita mau mencapai tujuan hidup kita. Jangan pernah kita memandang masa lalu kita. Kalau ingin kita mencapai tujuan kita. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Jangan pernah kita khawatir. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi saat ini, ketika kita dekat dengan Tuhan, sukacita itu selalu ada dalam hidup kita. Dan ketika sukacita itu ada dalam hidup kita, maka damai yang kita akan terima setiap hari. Dalam segala keadaan bersukacitalah. Hal yang kedua, bagaimana kita itu bisa mencapai tujuan itu bersama Tuhan. Ketika kita punya hati yang selalu waspada dalam segala hal. Ini juga merupakan nasihat dari Rasul Paulus pada saat itu. Pada saat itu jemaat di Filipi, mereka menghadapi pengajar-pengajar yang palsu, menghadapi guru-guru palsu, yang seolah-olah hidup mereka sudah benar, tapi ternyata belum tentu benar. Dan kalau kita melihat, tulisan Paulus ini sangat keras. Filipi 3 ayat 2 di situ dikatakan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Kalau kita amati, di situ ada kalimat hati-hatilah sampai dituliskan 3 kali. Setiap perkataan firman Tuhan yang dituliskan berulang-ulang, itu berarti suatu hal yang penting. Kita harus perhatikan. Selalu waspada dalam segala hal. Kita hidup di dunia semakin modern. Kita hidup di dunia yang semakin penuh dengan kenyamanan. Tapi hati-hati. Ketika kita merasa nyaman, ketika kita merasa aman, seringkali kita lupa dengan Tuhan kita. Maka di sini Paulus menasihatkan kepada setiap kita, berhati-hatilah. Kita harus tetap waspada. Musuh kita itu bukan samping kanan kiri kita, no. Musuh kita bukan keluarga kita. Musuh kita bukan orang tua kita. Musuh kita bukan anak-anak kita. Musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara. Jadi, untuk kita bisa mencapai tujuan hidup kita, kita harus tetap selalu waspada. Selalu waspada dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Ingat, meskipun hidup kita sudah di dalam Tuhan, namun dalam perjalanan hidup kita untuk mencapai sebuah tujuan, pasti akan banyak tantangan, banyak hambatan, banyak rintangan dan cobaan, juga ujian yang harus kita hadapi. Sehingga seperti apa yang tadi sudah saya katakan,
kita harus pegang 3 pilar yang sering diajarkan di tempat ini. Ibadah, firman, juga doa. Doa bukan hanya berbicara doa di tempat ini, tapi berdoa juga bisa ketika kita menjalin hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Doa pribadi bersama Tuhan. Karena apa? Di dalam doa kita pasti akan menemukan kekuatan. Di dalam firman Tuhan kita pasti akan semakin dibaharui. Dan hidup kita akan semakin terjaga. Untuk pencapaian sebuah tujuan, itu semua tergantung diri kita. Hal yang ketiga, di sini saya tuliskan kita harus selalu ingat bahwa di dalam Kristus selalu banyak keuntungan. Di dalam Kristus pasti banyak apa? Keuntungan. Di situ Paulus juga menuliskan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Di situ saya berikan tanda, pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kita lebih mulia daripada semuanya. Ini yang Paulus juga rasakan pada saat itu. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mulai menemukan apa itu yang namanya damai, apa itu yang namanya sukacita, apa itu yang namanya ketenangan batin, apa itu yang namanya berkat yang melimpah. Bahkan di situ juga Paulus menekankan, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus untuk memperoleh Kristus, dia harus meninggalkan masa lalunya. Paulus untuk mendapatkan berkat Tuhan, dia harus meninggalkan dunia lalunya. Karena apa? Karena pengenalan akan Kristus itu lebih mulia daripada semua yang ada di dunia ini. Jadi kita perlu yang namanya memiliki pengenalan yang benar akan Kristus. Dan kita harus mulai belajar memiliki sudut pandang yang benar. Apa yang saat ini sedang terjadi, Tuhan sebenarnya sedang ingin melihat sampai di mana iman kita, sampai di mana pengenalan kita akan Kristus. Dan hal-hal yang di dalam Tuhan itu pasti akan ada jaminan, harapan, kepastian yang nyata, dan itu semuanya kekal. Sehingga di poin yang ketiga tadi saya katakan bahwa selalu ingat bahwa di dalam Kristus pasti banyak keuntungan. Paulus juga merasakan itu. Hal yang terakhir di situ saya tuliskan, kita harus tetap berusaha untuk memiliki pengenalan akan Tuhan. Jadi pengenalan akan Tuhan bukan hanya sekedar pengenalan saja. Tapi kita harus mau berusaha mencari tahu siapa Tuhan kita. Bagaimana perbuatannya, bagaimana kedahsyatannya. Saya diberkati dengan kemarin kesaksian dari Pak Fran.
Beliau berkata, ketika kami pelayanan di Cilacap, beliau berkata, ketika kita datang ibadah, jangan cari berkat, jangan cari mujizat, tapi carilah Tuhan. Ini, ketika kita mau cari Tuhan, berarti kita mau tahu, lebih mengenal lagi siapa Tuhan kita. Filipi 3 ayat 10 di situ dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini juga merupakan target atau tujuan yang ingin Paulus capai. Masuk dalam kerajaan surga bersama Bapa di surga. Mencapai apa yang namanya itu surga. Sehingga Paulus juga pada saat itu, dia berusaha. Begitu dia bertobat, dia berusaha mencari Tuhan. Kemudian apa? Melayani ke sana kemari, menjangkau jiwa-jiwa. Kita pun harus demikian. Untuk mencapai tujuan hidup kita, kita juga harus tetap berusaha untuk memiliki pengenalan akan Tuhan. Karena kalau kita tidak kenal siapa Tuhan kita, tujuan kita pasti tidak akan pernah tercapai. Karena apa? Semua itu atas dasar kehendaknya Tuhan. Kalau kita kenal dengan Tuhan, pastinya kita akan tahu apa yang Tuhan mau. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Baik, untuk beberapa waktu ke depan kita akan bersama-sama sharing. Nanti silakan untuk satu kelompok bisa 4-4 orang atau 5-5 orang. Ada beberapa materi sharing yang sudah saya tuliskan. Yuk kita sharing. Hal pertama, di tahun 2026 ini, apa yang menjadi target kita? Saya yakin dan percaya di sini punya tujuan, punya target yang ingin sekali dicapai. Kemudian hal yang kedua, hal apakah yang perlu didoakan yang mungkin menghambat dalam proses pencapaian target itu. Jadi nanti Bapak Ibu, jangan malu, ceritakan apa yang menjadi target kita di tahun ini. Apa yang ingin kita capai di tahun ini. Kalau perlu, kita sharingkan apa yang menjadi hambatan. Apa yang menjadi kelemahan kita, kok sampai kita susah untuk mencapai tujuan itu. Saya yakin dan percaya di pengalaman 2025, kita pasti punya pengalaman-pengalaman. Silakan. Nanti waktunya sampai jam 7:30. Baik Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan lebih dari jam 7:30. Kita mau bersama-sama kembali datang kepada Tuhan. Tentunya saya yakin kita bersama-sama sudah mendapatkan berkat dari sharing-sharing rekan-rekan kita. Mungkin sudah merasa kembali dikuatkan, tapi kita harus selalu ingat, ketika kita mau mencapai sebuah tujuan, kita harus bersama-sama terlebih dahulu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kita mau lebih lagi katakan, menyenangkanmu, senangkanmu,
hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah. Mari saya undang untuk setiap kita bisa bangkit berdiri. Kau yang punya kuasa, sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Ya, Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Ya, saya sedikit mengulas dari penyampaian Saudara Arif bahwa ada satu hal yang paling diinginkan oleh Rasul Paulus sebagai orang percaya dan juga sebagai seorang yang melayani Tuhan. Nah, goal yang dimiliki oleh Rasul Paulus itu ditulis dalam ayat 11 yang dikatakan supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, ini adalah satu goal yang paling sulit. Kita semua percaya kepada Tuhan, kita mungkin sudah melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau kita mungkin diberi pertanyaan,
ketika engkau sedang mengalami persoalan atau penderitaan seperti yang dikatakan Paulus juga, kira-kira engkau masih tetap berkutat dan tetap punya keyakinan penuh atau enggak? Nah, banyak dari kita seringkali pasti mundur, terutama waktu kita sedang menghadapi konflik di dalam gereja. Nah, Rasul Paulus dalam kehidupan itu banyak mengalami konflik, dituduh, difitnah, dihina, dicambuk, kelaparan, kapal karam, telanjang. Itu kehidupan yang real dari semua manusia. Nah, tetapi keinginan hatinya adalah supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini yang paling istimewa. Nah, tadi waktu kami berbincang ya, sharing 4 orang, dan saya tahu ini adalah persoalan kita semuanya. Kenapa kita yang semua mungkin punya tujuan goal di tahun 2026 itu pasti tujuannya pasti baik. Ya, kita bicara soal rohani pasti kita ingin menyenangkan Tuhan, itu pasti. Tapi kita punya kendala. Kendalanya apa? Rata-rata pasti pekerjaan. Ya, termasuk saya dahulu seperti itu. Tapi hari itu saya punya satu pengalaman yang sangat baik ya, ketika saya sulit untuk membagi pekerjaan dengan pelayanan. Saya datang kepada Pak Timotius Bekti sebagai gembala senior. Hari itu saya belum senior, belum full time. Saya datang kepada Pak Bekti, saya bilang, Om, kalau saya nggak kerja, saya nggak makan. Tapi hati saya ingin melayani Tuhan. Terus caranya gimana? Pak Bekti cuma ngomong satu hal, Arif, coba serahkan pekerjaanmu itu kepada Tuhan. Nanti Tuhan pasti atur. Jangan kamu yang ngatur pekerjaan, tetapi Tuhan yang ngatur. Dan itu saya lakukan. Dan ternyata Tuhan memelihara sampai hari ini. Nah, kemudian hal yang kedua, ya saya mau sampaikan, kalau Anda ingin menjadi orang yang maksimal di hadapan Tuhan, ya secara otomatis orang maksimal di hadapan Tuhan pasti Tuhan cukupkan, Tuhan tidak berhutang. Hal yang paling perlu kita pikirkan cuma satu, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Cuma itu aja. Nah, kalau kita punya prioritas apapun itu yang nanti akan menjadi satu jaminan. Jadi kalau Anda mungkin hari ini berpikir, oh prioritasku kerja, ya pekerjaanmu itu nanti juga akan memberi jaminan kepadamu, tapi tidak maksimal. Ada orang yang memprioritaskan hobi, ada orang yang memprioritaskan cucu datang nggak ibadah. Ada orang yang memprioritaskan macam-macam lah, prioritas kita berbeda. Tapi yang saya tahu, kalau kita ingin menjadi orang yang paling berhasil, prioritaskan Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan apa yang kau perlukan hari ini. Persoalan tetap ada, tapi Tuhan pasti lalukan. Kenapa? Firman Tuhan berkata, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Itu saja. Nah, saya mendapatkan ayat ini yang menjadi rema sampai hari ini, itu terjadi sewaktu tahun 2008. Ya, waktu saya kena jantung. Ya, hari itu tekanan saya banyak. Ketika saya lagi berputus asa, rasanya sudah kepengin mundur, tiba-tiba saya dapatkan rema itu. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Hari itu saya mendapatkan satu iluminasi apa? Kalau memang pencobaan itu berat, saya di Temanggung nggak kerasan. Tapi tekanan hari itu kan berat sekali. Tapi saya di Temanggung kerasan. Itu yang memberikan sebuah jawaban kepastian bahwa Tuhan pasti memberikan kekuatan baru. Makanya hari ini saya mengajak Bapak Ibu, yuk semangat di dalam Tuhan, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau Anda mungkin bertanya, Pak ayatnya mana? Keluaran pasal 20. Firman Tuhan berkata,
Aku adalah Allah yang membawa engkau keluar dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir. Pesan Tuhan yang pertama apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya sebenarnya kalau kita ingin bebas dari masalah, kuncinya apa? Ya ini tadi nomor 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu adalah 10 perintah Allah. Jadi kalau kita bisa mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, 9 perintah yang lain itu sudah nggak dibutuhkan. Kenapa? Kalau kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, kita tidak akan mencuri. Kita tidak akan berdusta, kita tidak akan membunuh, tidak akan berzina, pasti akan menghormati orang tua dan sebagainya. Kenapa? Tuhan di atas segala-galanya. Kenapa kita sering kali kok masih melakukan pelanggaran? Kita tidak memprioritaskan Tuhan. Ya, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kepada kita semuanya, apa goalmu? Goalnya Rasul Paulus adalah bangkit dari antara orang mati. Sama, kalau bisa kita juga harus bisa punya goal yang sama, bangkit dari antara orang mati. Caranya prioritaskan Tuhan, senangkan Tuhan, tinggalkan yang lalu, ya benci, marah, pikiran-pikiran yang gak karu-karuan, ya perbuatan-perbuatan yang tidak benar tinggalkan. Ya tadi dikatakan apa? Dulu yang kuanggap sebagai keuntungan, hari ini kuanggap sebagai kerugian sesudah aku mengenal Kristus. Jadi orang kalau sudah mendapatkan Kristus, sudah hidupmu itu pasti hidup yang terindah, tidak lagi semu. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Engkau adalah Allah Bapa kami yang baik. Malam hari ini Tuhan, Engkau membuka hatimu untuk kami. Engkau menceritakan segala sesuatu yang kami perlukan dan butuhkan, supaya kami mendapatkan satu goal yang terbaik. Kami sebagai orang-orang yang hidup dalam kerohanian, seperti halnya Rasul Paulus, goal yang terbaik adalah bangkit dari antara orang mati. Paulus yang dahulu adalah satu pribadi yang jahat. Dia penentang, dia durhaka kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memberikan sentuhan yang baik dalam hidupnya, dia berbalik dan dia mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga kehidupan Rasul Paulus menjadi contoh, menjadi teladan. Sehingga kehidupan yang lalu yang sedemikian jahat, manusia lain sudah tidak lagi mengingat itu. Karena Tuhan sudah mengampuni. Dan kami percaya Tuhan malam hari ini ketika kami mau memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, maka pengampunan Tuhan itu akan turun atas kami semuanya. Kami dipulihkan, kami kembali diberkati, dikuduskan, dan apapun yang menjadi keperluan, kebutuhan, dan juga cita-cita kami semuanya, Tuhan akan meluluskan dengan cara yang ajaib. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk kami semua yang sedang mengalami masalah, mengalami pergumulan, mengalami kesusahan dalam bidang ekonomi, dalam keluarga. Tuhan, Engkau yang akan membuka jalan bagi kami. Keluarga kami masing-masing dipersatukan, dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan ketika Tuhan ada kesalahpahaman, Tuhan juga yang akan menyatukan hati dan pikiran kami. Sehingga kami semua boleh sehati sepikir dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami mengalami damai, kami mengalami sukacita. Dan kami Tuhan memperoleh berkat yang surgawi. Rumah kami seperti di dalam surga. Rumah kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga usaha pekerjaan yang kami miliki, Tuhan juga akan memberikan kelancaran. Memberikan sesuatu yang baik. Apa yang kami perlukan Tuhan cukupkan. Bahkan ketika Tuhan ada keluarga kami yang bermasalah, Tuhan pun akan menolong dengan cara yang heran. Terima kasih Tuhan, inilah doa sembahyang kami. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan akan isi hati-Mu. Tuhan berkati dengan berkat sepenuh.
Kami bersyukur dan kami menyerahkan Tuhan akan doa kami malam hari ini di dalam nama Yesus. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami hendak berpisah. Tuhan, kami mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan, dan kami pulang dengan membawa berkat, membawa damai, membawa kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati kami semuanya, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semuanya.